Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang fungsi protein untuk mata kuliah biofisika yang diampu oleh Bapak Bayu Widianto, MSI. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, Aiza Tiffany dengan nomor NPM 18185011. Yang kedua, Vinka Ayuwandira dengan nomor NPM 18185014. Dan yang ketiga, Indrawati dengan nomor NPM 18185015. Protein adalah suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi, dari 5.000 hingga lebih dari 1 juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam amino di samping itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, sulfur, iodium, dan kobalt. Sumber protein. Makanan yang menjadi sumber protein antara lain daging, telur, susu, ikan, kacang-kacangan. Fungsi protein. Protein memegang peran penting dalam hampir semua proses biologi. Peran dan aktivitas protein diantaranya adalah sebagai katalis enzimatik, transport dan penyimpanan, koordinasi gerak, penunjang mekanis, proteksi imun, membangkitkan dan menghantar impuls saraf, serta mengatur pertumbuhan dan diferensiasi. Berikut telah disajikan tabel mengenai jenis-jenis protein berdasarkan fungsinya dan contohnya. Silakan bisa dilihat tabel berikut ini. Peran protein yaitu yang pertama, mengkatalisis enzimatik. Enzim merupakan daya katalitik yang besar, umumnya meningkatkan kecepatan reaksi sampai jutaan kali. Transformasi kimiawi in vivo sukar berlangsung tanpa kehadiran enzim. Enzim merupakan katalis biolik, seperti katalis sederhana, maka enzim memberikan suatu jalan reaksi atau mekanisme yang lain, yang lebih rendah energi pengaktifannya dan dengan demikian lebih cepat. Suatu contoh baik adalah enzim katalase yang mengkatalisasikan reaksi hidrogen peroksida mengoksidasi O2 dan 2H2O. Ini merupakan reaksi fisiologik yang penting karena hidrogen peroksida merupakan suatu hasil toksik dari reaksi-reaksi tertentu dalam metabolisme dan harus dipecahkan dengan cepat. Sebagai katalis, enzim adalah satu-satunya dibanding dengan katalis-katalis anorganik atau organik sederhana. Sifat-sifat katalis khas dari enzim termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, enzim meningkatkan laju reaksi pada kondisi biasa atau fisiologik dari tekanan, suhu, dan pH. Hal ini merupakan keadaan yang jarang dengan katalis-katalis lain. Yang kedua, enzim berfungsi dengan selektivitas atau spesifisitas bertingkat luar biasa tinggi terhadap reaktan yang dikerjakan dan jenis reaksi yang dikatalisasikan. Maka, reaksi-reaksi yang bersaing dan reaksi-reaksi sampingan tidak teramati dalam katalisasi enzim. Yang ketiga, enzim memberikan peningkatan laju reaksi yang luar biasa dibanding dengan katalis biasa. Berikut telah disajikan gambar proses di mana protein berfungsi sebagai enzim. Fungsi protein yang kedua adalah transport dan penyimpanan. Beberapa molekul kecil dan ion ditransport oleh protein spesifik, misalnya transport oksigen dalam eritrosit dan hemoglobin, dan mioglobin, suatu protein sejenis, mentransport oksigen dalam otot. Besi dalam plasma darah terikat pada transferin dan disimpan dalam hati dalam bentuk kompleks dengan ferritin.
protein yang lain lagi. Dalam suatu heterotropik, suatu molekul organik seperti glukosa dioksidasi untuk membentuk CO2 dan H2O. Berikut adalah reaksinya. C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi. Pada reaksi C6H12O6 plus 6CO2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi, proses ini membebaskan sejumlah penting energi yang kemudian tersedia bagi sel untuk melaksanakan kerja berguna. Energi ini tersimpan atau diubah dari suatu bentuk simpanan energi menjadi bentuk energi biosintetik berguna yang dapat dimanfaatkan oleh sel. Karena sel berfungsi sebagai isotermal atau pada suhu tetap, maka bentuk energi seluler berguna ini bukanlah kalor karena kerja atau usahanya dapat diperoleh dari energi kalor apabila kalor dipindahkan dari benda panas ke benda lebih dingin. Karena semua proses seluler pada dasarnya bersifat kimiawi, maka energi dari katabolisme bahan makanan disimpan dalam bentuk kimia, seperti halnya energi kimia pada ikatan fosfor oksigen dalam adenosin trifosfat atau ATP. Untuk lebih memahami tentang penyimpanan dan pemindahan energi ini, maka mari kita tinjau kembali mengenai termodinamika dan keseimbangan kimia. Suatu sistem dapat memperoleh dari atau kehilangan kalor ke sekelilingnya sebagai proses kimia atau fisika. Perubahan demikian dibahas dalam termodinamika. Energi dapat berubah dengan dua cara berbeda. Yang pertama, arus kalor atau Q adalah energi yang dipindahkan akibat perbedaan suhu antar sistem dan lingkungannya. Yang kedua, pelaksanaan usaha atau W, yaitu bentuk energi lain yang berguna seperti energi mekanik. Hubungan antara ATP, ADP, dan proses-proses pembangkit energi dalam pemakaian energi diisarkan dalam gambar di bawah. Dalam semua hal proses yang memerlukan energi mengosongkan kolam ATP, sedangkan proses pembangkit energi mengisi lagi kolam itu. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar hubungan antara ATP, ADP, dan metabolisme. ATP bertindak sebagai medium pertukaran untuk energi kimia dalam sel. Proses katabolik mengisi persediaan ATP di dalam sel dengan menunjang fosforilasi kembali dari ATP. Fungsi protein yang ketiga adalah koordinasi gerak. Gerakan yang terkoordinasi sangat penting dalam kehidupan tiga sistem motilitas eukariotik yang digerakkan oleh ATP. Pada eukariot yang lebih tinggi, kontraksi otot terjadi melalui pergeseran filamen, miosin, dan aktin yang saling menyela. Memang sebagian besar sel eukariot, mulai dari ragi sampai manusia, mampu bergerak aktif karena interaksi aktin miosin ini. Sentakan silia dan flagella tergantung pada kerjasama sepasang protein lain, dynein dan tubulin. Mikrotubulus yang terbuat dari sejumlah tubulin membentuk kuparan mitosis yang mengorganisasi gerakan kromosom dalam pembelahan sel. Terlebih lagi, mikrotubulus berperan sebagai jalur pergerakan vesikel dan organel di dalam sel, seperti yang tampak pada transfer vesikel sekresi di sepanjang akson neuron. Kinesin adalah salah satu dari beberapa protein yang menggerakkan vesikel pada mikrotubulus. Pengikatan ATP ke miosin, dynein, dan kinesin membangkitkan perubahan konformasi ketiga protein motor ini. Perubahan struktur ini dibalikan oleh hidrolisis ATP yang terikat dan pembebasan UATP dan PI yang memajukan protein motor tersebut pada jalur aktin dan tubulin. Susunan molekuler yang mendasari suatu sarkomer disingkap oleh potongan melintang suatu miofibri yang memperlihatkan adanya dua macam filamen protein yang berinteraksi. Kedua jenis filamen ini berinteraksi dengan jembatan lintas yang merupakan ranah dari molekul miosin. Dalam otot yang kehabisan ATP, jembatan lintas muncul dalam selang peraturan
pada filamen tebal dan menjembatani suatu ruang sebesar 13 nm antara permukaan kedua jenis filamen. Ketika kontraksi, otot memendek sampai seperti sepanjang semula. Di tahun 1950-an, Andrea Huxley dan Ralph Nader serta Hugh Huxley dan Jens Hansen secara terpisah mengajukan suatu model filamen pergeseran yang didasarkan atas kajian sinar X, mikroskop cahaya, dan mikroskop elektron. Pokok-pokok dari model itu adalah: satu, panjang filamen tebal dan tipis tidak berubah ketika otot kontraksi. 2. Sebaliknya, panjang sarkomer berkurang karena bagian yang tumpang tindih dari kedua jenis filamen tersebut bertambah. Ketiga, kekuatan kontraksi ini disebabkan oleh suatu proses yang dengan aktif menggerakkan suatu jenis filamen terhadap filamen jenis lain di dekatnya. Dalam tahun 1940-an, Albert Speer menunjukkan bahwa peningkatan ini dibalikan dengan penambahan ATP. Ia menemukan bahwa ATP memisahkan aktomiosin menjadi aktin dan miosin. Ia juga membuat benang aktomiosin yang molekulnya diarahkan oleh aliran. Hal ini yang mencolok diperoleh bila benang tersebut dicelupkan ke dalam cairan yang mengandung ATP, K+, dan Mg+. Benang aktomiosin memendek, sedangkan benang-benang yang terbuat dari miosin saja tidak. Percobaan ini dengan tegas memperlihatkan bahwa tenaga untuk kontraksi otot berasal dari kerjasama miosin, aktin, dan ATP. Berikut adalah proses perubahan protein jadi energi penunjang gerak. Fungsi protein yang keempat yaitu penunjang mekanis. Protein memiliki fungsi sebagai penunjang mekanis. Ketegangan kulit dan tulang misalnya disebabkan oleh adanya kolagen yang merupakan protein fibrosa. Penelitian termodinamika menunjukkan bahwa keadaan alamiah suatu protein dalam keadaan fisiologis hanya 5-10 kilokalori per mol lebih stabil daripada bentuk tidak melipat. Penelitian mutagenesis pada situs spesifik telah menunjukkan bahwa protein dapat dibuat lebih tahan terhadap denaturasi termal dengan cara memasukkan ikatan-ikatan ke dalam molekulnya. Suatu disulfida pada lokasi yang tepat dapat meningkatkan suhu leleh suatu protein seperti lisozim vaga T4 4 derajat Celcius atau lebih. Sesungguhnya suatu mutan yang mengandung 3 sulfida tambahan mempunyai Tm yang 2-3 derajat Celcius lebih tinggi daripada enzim jenis yang asli. Protein yang mempunyai suatu rongga dalam inti hidrofobnya dapat distabilkan dengan cara mengganti suatu residu kecil dengan suatu residu nonpolar besar seperti leusin menggantikan valin. Sebaliknya, protein dapat dibuat tidak stabil dengan membuang ikatan-ikatan disulfidanya, memasukkan substituen yang besar sekali yang tidak mudah ditampung dalam inti hidrofob, atau mengganti residu polar yang membuat ikatan hidrogen atau ikatan garam yang baik. Fungsi protein yang kelima yaitu proteksi imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel yang berasal dari organisme lain. Protein berperan penting untuk membedakan dirinya atau bukan. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein yang disintesis oleh hewan sebagai respon terhadap substansi asing. Antibodi ionis disekresi oleh sel plasma, yaitu sel yang diturunkan dari sel liposit B atau sel B. Protein yang dapat larut ini merupakan elemen pengenal pada respon kekebalan humoral. Humor adalah kata lain untuk cairan. Tiap antibodi mempunyai afinitas spesifik terhadap materi asing yang memicu sintesis antibodi itu. Suatu makromolekul asing yang mampu memicu pembentukan antibodi disebut antigen atau imunogen. Protein, polisakarida, dan asam nukleik pada umumnya merupakan antigen yang efektif. Afinitas spesifik suatu antibodi tidaklah untuk seluruh permukaan antigen makromolekul, tetapi untuk suatu situs khusus pada makromolekul yang disebut determinan antigenik atau epitop. Selanjutnya, fungsi protein yang keenam yaitu membangkitkan dan menghantar impuls saraf.
Respons sel saraf terhadap rangsang spesifik diperantai oleh protein reseptor. Misalnya, rhodopsin, suatu protein yang sensitif terhadap cahaya, ditemukan pada sel batang retina. Protein reseptor yang dapat dipicu oleh molekul kecil spesifik seperti asetilkolin berperan dalam transmisi impuls saraf pada sinap menghubungkan sel-sel saraf. Dari telah saraf diketahui bahwa saraf terdiri atas berkas untaian panjang yang disebut akson atau serat-serat saraf. Tiap akson merupakan suatu bagian sebuah neuron tunggal. Di sepanjang serat saraf, informasi ditandai dan ditransmisikan dalam bentuk pulsa listrik all or one atau on-off yang disebut potensial aksi atau potensial lonjakan, spike potential. Istilah ini muncul dari impuls-impuls pada layar osiloskop. Volta membuktikan bahwa kelistrikan galvani bukan berasal dari gejala biologis. Adanya pembangkit listrik biologis sesungguhnya belum ditemukan sampai hampir seabad lagi. Sekarang telah diketahui bahwa semua serat saraf dan juga mungkin semua selaput sel bermuatan listrik. Muatan selaput sel yang menimbulkan potensial lonjakan ini adalah demikian kecilnya sehingga tidak dapat diamati dengan instrumen galvani dan volta. Bidang biolistrik membantu banyak dalam penerapan instrumentasi fisis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang memiliki latar belakang fisika yang tertarik akan masalah biologi sehingga mereka dapat menerapkan keterampilan yang telah dimilikinya. Suatu penerapan biolistrik yang utama adalah telah konduksi impuls oleh saraf. Fungsi protein yang terakhir yaitu pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Pengaturan urutan ekspresi informasi genetik sangat penting bagi pertumbuhan yang beraturan serta diferensiasi sel. Hanya bagian kecil genom dalam sel yang akan diekspresikan pada suatu saat. Pada bakteri, protein reseptor merupakan elemen pengatur yang penting untuk merendam segmen spesifik suatu DNA dalam suatu sel. Pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misalnya, faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Aktivitas sel-sel yang berbeda pada organisme multisel dikoordinasi oleh hormon. Banyak hormon seperti insulin dan TSH atau thyroid stimulation hormone merupakan protein. Protein dalam sel berperan dalam pengaturan arus energi dan unsur-unsur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Peran dan aktivitas protein diantaranya adalah yang pertama, katalis enzimatik, yang kedua, transport dan penyimpanan, yang ketiga, koordinasi gerak, yang keempat, penunjang mekanis, yang kelima, proteksi imun, yang keenam, membangkitkan dan menghantar impuls saraf, dan yang terakhir, serta pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.